menjadi pokok bahasan dalam materi dinamika rotasi. Yuk kita mulai. Gaya. Momen gaya adalah kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda. Momen gaya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu gaya dan lengan momen. Gaya berguna untuk memutar suatu benda. Jika gaya yang bekerja semakin besar, maka akan menghasilkan momen gaya yang juga besar. Jika gaya yang bekerja untuk memutar suatu benda semakin kecil, maka momen gaya atau torsi yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Kemudian lengan momen. Lengan momen adalah panjang garis yang ditarik dari titik poros tegak lurus dengan vektor gaya yang bekerja. Secara matematis, rumus dari momen gaya atau torsi adalah tau sama dengan F cross R. Tau merupakan momen gaya dengan satuan meter Newton. F adalah gaya dengan satuan Newton. Dan R adalah lengan momen dengan satuan meter. Pada rumus atau formula tadi, kita menggunakan perkalian cross atau perkalian silang. Kenapa kita menggunakan perkalian cross atau perkalian silang? Karena gaya yang bekerja dengan lengan momen harus membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku, sehingga kita menggunakan perkalian silang atau perkalian cross. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita telah menerapkan prinsip momen gaya atau torsi ini. Namun teman-teman belum mengetahui jika telah menerapkan prinsip tersebut. Salah satunya ketika kita membuka dan menutup pintu. Salah satu prinsip penerapan torsi ataupun momen gaya dalam kehidupan sehari-hari adalah ini teman-teman, ketika kita membuka dan juga menutup pintu. Ketika kita membuka pintu, tentunya kita akan mengeluarkan gaya. Gaya tersebut kita kenakan pada gagang pintu. Gagang pintu tersebut terletak di bagian ujung samping, terletak di bagian paling pinggir dari pintu tersebut. Dengan itu, gaya yang kita keluarkan untuk membuka pintu dapat diperkecil, sehingga dengan gaya yang kecil tetapi bisa mengeluarkan momen gaya ataupun torsi yang besar. Karena kan lengan momen yang terbentuk akan semakin panjang. Jadi meskipun kita mengeluarkan gaya yang kecil, tetapi dengan lengan momen yang besar kita masih bisa menghasilkan momen gaya ataupun torsi yang besar juga. Lain halnya jika kita mencoba membuka pintu dengan menggunakan gaya yang kita kenakan pada bagian tengah ataupun bagian tengah dari pintu tersebut. Tentunya kita akan membutuhkan gaya yang lebih besar. Kenapa? Karena lengan momen yang terbentuk akan semakin kecil, sehingga untuk bisa membuka pintu tersebut kita membutuhkan gaya yang lebih besar dibandingkan ketika gagang pintu tersebut terletak di bagian pinggir dari pintu tersebut. Selain pada saat kita membuka ataupun menutup pintu, ternyata momen gaya ini masih kita terapkan ketika kita menggunakan kunci Inggris. Pada saat kita menggunakan kunci Inggris, tentunya kita akan mengeluarkan gaya yang digunakan untuk memutar baut agar bisa terlepas. Itulah contoh penerapan prinsip-prinsip momen gaya ataupun torsi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang momen inersia. Selanjutnya kita akan membahas tentang momen inersia. Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kondisi gerak berotasi atau gerak melingkarnya. Untuk menentukan momen inersia suatu benda, kita harus meninjau terlebih dahulu bentuk benda tersebut adalah partikel, silinder, bola, ataupun yang lainnya. Pada video kali ini saya hanya menjelaskan 4 bentuk benda, yaitu yang pertama ada bola pejal,
ada silinder pejal, bola berongga, dan silinder berongga. Mari kita mulai. Yang pertama, bola pejal. Untuk menentukan momen inersia dari bola pejal, kita menggunakan rumus I sama dengan 2/5 mr kuadrat. I momen inersia, M massa benda, dan R jari-jari dari benda tersebut. 2. Silinder pejal. Untuk menentukan rumus momen inersia dari silinder pejal, kita menggunakan formula yaitu I sama dengan setengah mr kuadrat. Yang ketiga, bola berongga. Untuk menentukan momen inersia dari bola berongga, kita menggunakan formula yaitu I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Yang terakhir, silinder berongga. Untuk menentukan momen inersia dari silinder berongga, kita menggunakan rumus yaitu I sama dengan mr kuadrat. Setelah ini saya akan melakukan suatu percobaan, yaitu menggelindingkan benda-benda tersebut, yaitu bola berongga berupa bola plastik, kemudian silinder berongga yaitu berupa toples, ya, bola pejal berupa bola bekel, dan yang terakhir adalah silinder pejal yaitu berupa timbal timbangan. Jika kita telusuri lebih lanjut, ternyata momen inersia ini masih memiliki hubungan dengan momen gaya atau torsi. Hubungan tersebut bisa diformulasikan dalam suatu rumus, yaitu sigma tau sama dengan I dikali alfa. Tau itu tadi adalah momen gaya dengan satuan meter newton, I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, dan alfa merupakan percepatan sudut yang dengan satuan radian per sekon kuadrat. Pada percobaan pertama, bisa kita lihat bahwa bola plastik menggelinding lebih cepat dibandingkan toples, dikarenakan bola plastik memiliki kecepatan sudut atau omega yang lebih besar dibandingkan toples. Kenapa kecepatan sudut bola plastik lebih besar dibandingkan dari toples? Karena bola plastik memiliki momen inersia yang lebih kecil dibandingkan toples. Momen inersia bola plastik yaitu 2/3 mr kuadrat. Kenapa kita menggunakan rumus 2/3 mr kuadrat? Karena bola plastik tersebut dikategorikan sebagai bola berongga. Sedangkan momen inersia dari toples itu kita anggap sebagai silinder berongga dengan rumus momen inersia yaitu I sama dengan mr kuadrat, sehingga momen inersia dari bola plastik lebih kecil dibandingkan momen inersia dari toples. Sesuai dengan konsekuensinya, jika suatu benda memiliki momen inersia yang besar, maka benda tersebut cenderung sulit untuk bergerak. Sedangkan jika momen inersia suatu benda semakin kecil, maka benda tersebut cenderung mudah untuk bergerak. Artinya mudah untuk mengubah kecepatan geraknya, kecepatan gerak rotasinya. Kemudian pada percobaan yang kedua, saya menggunakan bola bekel dan juga timbal timbangan. Dari percobaan yang telah saya lakukan, ternyata bola bekel menggelinding lebih cepat dibandingkan timbal timbangan. Hal tersebut dikarenakan sama seperti percobaan pertama, dikarenakan bola bekel itu memiliki kecepatan sudut yang lebih besar dibandingkan timbal timbangan, sehingga lebih dulu mencapai bagian bawah dari bidang miring tersebut. Kecepatan bola bekel besar dikarenakan momen inersianya yang kecil, sedangkan timbal timbangan
itu memiliki momen inersia yang besar sehingga kecepatan sudutnya menjadi kecil. Sama seperti pada konsep percobaan yang pertama. Jadi intinya, jika suatu benda mempunyai momen inersia yang besar, maka benda tersebut cenderung lebih sulit untuk bergerak atau berotasi. Jika momen inersia suatu benda semakin kecil, maka kecepatan sudut atau omeganya menjadi lebih besar karena cenderung lebih mudah bergerak. Cukup sekian video yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.